Selamat datang di Modi Channel. Modi Channel mempersembahkan 14 trik psikologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang aneh dan sekaligus mempesona. Mereka pada dasarnya adalah makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, harus disadari bahwa kamu mungkin saja akan mengalami kesulitan dalam mengelola situasi sosial jika kamu tidak mengetahui sifat atau keunikan dari psikologi manusia. Memahami beberapa fakta psikologis dasar tentang bagaimana pikiran manusia bekerja dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan di dalam hidupmu. Kamu akan lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang yang menjalani hidup mereka hanya dengan bermodalkan insting dan emosi saja. Trik-trik psikologis berikut ini akan membantu kamu menjalani kehidupan sehari-hari seperti bagaimana cara untuk meningkatkan komunikasi, memiliki kesan pertama yang baik, mempelajari sesuatu dengan cepat dan sebagainya. Nomor 1, tetaplah tenang untuk meredakan orang yang marah. Ketika ada seseorang yang meluapkan amarahnya, itu biasanya karena dia sedang emosi dan tindakanmu terkadang secara tidak sengaja bisa memprovokasi kemarahan tersebut. Jika sudah begitu, ingatlah untuk tetap tenang dan jangan melawan api dengan api. Mempertahankan ketenanganmu akan menyebabkan perasaan marah orang lain menjadi reda dan hilang. Bahkan orang yang marah kepadamu bisa saja merasa bersalah dan pada akhirnya meminta maaf. Nomor 2, tetap diam dan pertahankan kontak mata. Untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan, kalau kamu mengajukan pertanyaan kepada seseorang, dan dia memberikan jawaban yang tidak lengkap atau tertutup, kamu hanya perlu diam selama beberapa detik dan teruslah menatap matanya. Kontak mata yang lama dikombinasikan dengan keheningan akan menciptakan suasana yang menegangkan, sehingga lawan bicaramu merasa tidak nyaman dan ia akhirnya memberikan jawaban yang lengkap serta memuaskan. Nomor 3, di saat kamu tidak bisa mengambil keputusan, batasilah pilihan yang ada menjadi lebih sedikit. Beberapa orang berasumsi bahwa memiliki lebih banyak pilihan dan informasi adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan mempunyai lebih sedikit opsi, akan tetapi, memiliki terlalu banyak pilihan bisa melumpuhkanmu untuk mengambil keputusan. Menurut penelitian, manusia hanya dapat menganalisis 4 opsi yang tersedia dalam satu waktu dan tetap membuat pilihan. Maka dari itu, agar lebih efektif dalam mengambil keputusan, batasilah opsi-opsi yang ada menjadi lebih sedikit. Dengan melakukan demikian, akan memberikanmu cukup waktu untuk mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap pilihan, serta menyediakan ruang yang cukup untuk memikirkan serangkaian opsi yang lainnya. Nomor 4, jadikan hari Rabu sebagai hari yang spesial. Hampir semua orang menantikan weekend tiba, dan hari Sabtu juga Minggu akan terasa lama ketika kamu bangun di Senin pagi. Oleh karena itu, mulai sekarang, jadikan hari Rabu sebagai hari spesial yang selalu kamu nanti-nantikan, dan rencanakanlah sesuatu yang menyenangkan. Jika kamu merencanakan kegiatan sederhana, seperti makan di restoran favorit, atau nongkrong bersama teman-temanmu, kamu pasti akan lebih bersemangat setiap kali kamu bangun di Senin pagi. Pada saat hari Rabu tiba, setengah minggu telah berlalu, dan kamu semakin dekat ke akhir pekan. Nomor 5, kunyah permen karet untuk menenangkan dirimu. Kalau kamu akan melakukan sesuatu yang membuat dirimu tegang atau gugup, kunyahlah permen karet di dalam mulutmu. Bagi kebanyakan orang, aktivitas fisik dari mengunyah permen karet adalah sesuatu yang menyenangkan, karena jumlah hormon stres kortisol yang ada di dalam aliran darahmu akan menjadi menurun, sehingga mengurangi rasa tegang dan khawatir. Pada dasarnya, mengunyah permen karet bisa mengakali otakmu untuk percaya bahwa kamu sedang merasa nyaman dan tenang. Nomor 6, tipu otakmu untuk berhenti menunda-nunda. Jika kamu adalah orang yang sangat suka menunda-nunda dan memiliki tugas penting yang akan datang, pertimbangkanlah untuk memikirkan tugas-tugas tersebut sebelum tidur. Melakukan demikian akan memaksa otakmu untuk bertindak secara mental, sehingga pikiranmu akan membuka jalan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pada dasarnya, sebelum menyelesaikan tugas di dunia nyata, tuntaskan dulu hal tersebut di dalam pikiranmu. Kalau sudah begitu, kamu akan lebih mudah mengerjakan tugas-tugas tersebut di dunia nyata, karena otakmu sudah memberi pencerahan sebelumnya. Nomor 7, menguaplah untuk mengetahui siapa yang diam-diam memperhatikanmu.
Kita semua pastinya pernah mengalami perasaan di mana ada seseorang yang tampaknya selalu memperhatikan dan mengawasi kita. Lain kali, jika kamu ingin mengetahui apakah ada orang yang diam-diam memperhatikanmu, gunakanlah trik psikologi simpel ini untuk mencari tahu. Ingatlah, kalau yang harus kamu lakukan hanyalah menguap. Tetapi, sebelum itu, pastikan dulu bahwa target sasaran melihatmu menguap, dan kemudian lihatlah reaksinya. Menguap adalah sesuatu yang menular. Jadi, jika sasaranmu juga melakukan hal yang sama, itu berarti dia diam-diam memperhatikanmu. Trik yang satu ini berguna di saat kamu penasaran, apakah orang yang kamu sukai curi-curi pandang atau tidak. Nomor 8, pelajari segala sesuatu dengan cara menjelaskannya kepada orang lain. Salah satu metode yang paling efektif untuk belajar dan mengingat sesuatu adalah dengan mencoba menjelaskannya kepada orang lain. Saat menjelaskan sesuatu, manusia memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan berbagai hal, dan ini dapat membantu kamu berkonsentrasi, serta menyimpan bagian terpenting dari ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Nomor 9, trik suasana hatimu yang sebelumnya buruk menjadi bahagia. Jika kamu merasa sedih, berpura-pura tersenyum akan menipu otak untuk percaya bahwa kamu sedang berada dalam suasana hati yang baik. Otak dan tubuh manusia bertukar umpan balik secara bersamaan. Dengan demikian, keduanya dapat secara signifikan mempengaruhi satu sama lain dalam cara yang berbeda-beda. Berpura-pura tersenyum akan mengaktifkan jaringan di otak yang memiliki efek yang sama, seperti senyum yang tulus. Oleh karena itu, memalsukannya dapat membantu memperbaiki suasana hatimu. Nomor 10, hilangkan rasa benci orang lain terhadap dirimu dengan meminta bantuan kecil dari dirinya. Kalau kamu merasa ada seseorang yang tidak menyukaimu, cobalah meminta bantuan kecil, seperti meminjam pena. Jika ternyata dia benar membencimu, maka dia akan cenderung untuk menolak permintaan tersebut. Namun, membiarkan seseorang meminjam pena adalah hal yang sepele, dan orang itu akan merasa sulit untuk menolak meskipun tidak menyukaimu. Begitu dia memberikan penanya, dia akan memikirkan kembali persepsinya tentang dirimu. Mungkin hal ini terdengar gila, tetapi ini terjadi karena ketidaksukaan otak kita terhadap disonansi kognitif menjadi berubah ketika pandangan kita terhadap orang lain bergeser persepsinya. Ketika manusia melakukan kebaikan untuk seseorang yang dibenci, otak akan secara otomatis merasionalisasi pemikiran, dan hasilnya, rasa benci terhadap orang lain bisa berkurang, atau bahkan hilang sepenuhnya. Nomor 11, tuliskan seluruh kekhawatiranmu. Saat kamu sedang merasa stres atau cemas, luangkanlah waktu 5 hingga 10 menit untuk menulis seluruh kekhawatiranmu. Tuliskan apa yang sedang terjadi saat ini, dan catat hal-hal apa saja yang paling membuat kamu tegang, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi selanjutnya. Mengungkapkan segala kecemasanmu ke dalam bentuk tulisan dapat menjernihkan pikiran, sehingga memudahkanmu untuk mengembalikan fokus. Nomor 12, tinggalkan kesan yang baik bagi orang lain. Kalau kamu ingin membuat waktu yang dihabiskan bersama seseorang menjadi berkesan, mungkin trik psikologi yang satu ini akan kamu butuhkan. Manusia cenderung jauh lebih mungkin untuk mengingat kenangan pertama dan terakhir tentang seseorang atau sebuah kejadian. Ini berarti, jika kamu sedang berkencan dan ingin meninggalkan kesan yang baik, fokuslah untuk berusaha melakukannya di awal dan di akhir kencan. Dengan melakukan demikian, akan membuatmu lebih mudah diingat oleh seseorang. Nomor 13, pertahankan kontak mata dengan orang lain agar kamu terlihat berwibawa. Kontak mata memainkan peran yang penting dalam bersosialisasi. Terlalu sedikit menatap mata orang lain membuat kamu tampak gugup atau mencurigakan, dan terlalu banyak membuat kamu terlihat seperti orang aneh. Salah satu trik untuk mempertahankan kontak mata yang ideal adalah dengan melihat warna mata lawan bicaramu. Trik yang satu ini dapat membantu kamu mendapatkan durasi tatap mata yang tepat. Maka dari itu, ketika bertemu seseorang yang baru, perhatikanlah warna matanya. Nomor 14, ketika ingin meminta sesuatu, mintalah secara langsung. Memang akan lebih mudah dan cepat jika kamu ingin meminta orang melakukan sesuatu melalui email atau pesan teks. Tetapi, jika kamu benar-benar membutuhkan sesuatu, lebih baik temui orangnya secara langsung.
Para peneliti telah menyimpulkan bahwa seseorang yang dimintai sesuatu secara langsung akan lebih mungkin untuk menerima permintaanmu, bahkan ketika mereka merasa tidak nyaman. Pada dasarnya, orang akan lebih cenderung tidak menolak ketika kamu menemui dan bertanya secara langsung kepada mereka. Kekuatan pikiran manusia sangatlah mengesankan dan meskipun jangkauannya sangat luas, kamu tetap bisa mempengaruhinya dengan mudah. Memahami bagaimana cara psikologi manusia bekerja dapat memberikanmu keunggulan, tak peduli apapun situasinya. Perlu diingat bahwa trik-trik psikologi berikut ini tidak sama dengan taktik manipulatif untuk menipu orang agar kamu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tips-tips yang dibagikan ini harus digunakan hanya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan hubungan interpersonalmu secara keseluruhan. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Dari 14 trik psikologi yang sudah disebutkan, mana yang menurutmu paling berguna di dalam kehidupanmu sehari-hari? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.